Ustaz. Ya. Iya, ya. Mbak Dina, kok sekarang bensinnya warnanya beda sih? Pak, ini itu bensin yang kualitasnya oke, kualitas mahal, Pak. Makanya harganya juga mahal. Manusia takkan bisa menyentuh nikmat Kenapa mas motornya? Nggak tahu nih mas, tiba-tiba mogok di jalan. Onderilnya banyak yang rusak. Kenapa motor saya bisa jadi rusak kayak gini ya mas? Kayaknya sih pakai bensin oplosan ini mas ya. Selamat datang, mau ngisi Pertamax atau Pertalite? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ini sementara. Lagi mudik mobil malah mogok. Gua udah ngidam nastar bangke lu. Mas, mobilnya di depan. Itu istri saya yang ditendang. Maaf, pantesan lembek. Lu lagian ngapain jongkok di situ? Mobilnya mogok juga, Mas. Iya, abis isi di Perstamina Padahal saya isi Pertamax loh. Coba, izin minum ya, Mas. Oplosan. Did you just minum bensin, bitch? Pertamax tuh ada melepuh-melepuhnya. Kalau ini pahit doang kayak puyer. Fix round 90 per talit. Ciusan, bapak mobilnya juga mogok? Meledak. Tuh, yang ada ibu-ibu kebakar tuh. Pertamax oplosan. Emang mobilnya apa? Innova diesel. Anak Goblok. Pak, kasihan lo rakyat kecil yang mobilnya masih nyicil. Rusak semua gara-gara bapak ucil. Usil, so imut lu. Lu tuh cuman karyawan gue. Gak usah ikut campur soal perusahaan. Tapi kan pak, apa? Literally monyet. Yang saya lakukan tuh gak ada apa-apanya. Teman saya jual minyak goreng dicampur kencing, makanya kuning. Saudara saya jual air mineral dicampur aspal, resiko gagal ginjal. Dunia itu mengerikan, kamu aja yang kurang pengetahuan. Ayo minum obat dulu. Nggak mau obatnya nggak bener. Tiap minum itu jantung saya kebas. Ini obat paten, nggak mungkin bodong. Tapi kalau sampai mereka bohong, kita mesti percaya siapa dong? Silakan Pak, isi Pertamax ya. Ini beneran Pertamax kan mas? Gimana? Pertamaxnya asli kan? Ya, jadi Pertamax di sini itu adalah singkatan dari Pertalite Max, Pak. Artinya dengan Bapak membeli Pertalite Max, Bapak mendapatkan fitur tidak ngantri, Pak. Jadi kelebihan harga yang Bapak bayarkan adalah untuk efisiensi waktu, Pak. Emangnya Bapak mau tua-tua di SPBU? Ya nggak bisa gitu dong mas, kan beda kualitas. Masalah kualitas itu sebenarnya sama aja, Pak. Cuma beda di warnanya aja. Solusinya Bapak pakai kacamata gelap, Pak. Jadi biar sama semua warnanya. Hitam. Ya beda dong mas, warna aja beda, 90 sama 92. Dua doang, kekurangan dua itu Pak. Tinggal nanti Bapak tambahin saat pulang ke rumah, pakai sujud sahwi Pak, beres. Ya udah deh, saya antri Pertalite aja kalau gitu. Pertalite aja. Tapi itu antri tuh Pak, panjang. Lagi pula itu antrian terakhir tuh ya, antrian terakhir tuh Pak. Masih nunggu pengiriman. Ya kalau mau nunggu ya paling seminggu lagi. Jadi mending Bapak pakai Pertamax, Pertalite Max. Maksimal harganya, minimal ngantrinya. 1.000 triliun lenyap dari Pertamina. Uang rakyat Indonesia dikhianati dalam skandal korupsi paling mengerikan. Bayangkan, kerugian negara dari dugaan korupsi di Pertamina mencapai 193 triliun. Dan kabarnya, angkanya bisa membengkak hingga 1.000 triliun. Uang rakyat sebesar itu lenyap, bukan karena bencana, bukan karena pandemi, tapi ulah segelintir orang yang tamak. Dulu, ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok diangkat sebagai komisaris utama, harapan rakyat membumbung tinggi. Publik berharap birokrasi bersih, mafia minyak rontok Pertamina jadi lebih transparan. Tapi apa yang terjadi? Skandal demi skandal meledak. Modusnya brutal. Pertamax dioplos dengan bahan bakar murah, pengadaan minyak tanpa lelang berjalan mulus bertahun-tahun. Semua terjadi di bawah pengawasan Ahok. Sekarang pertanyaannya, dia benar-benar nggak tahu atau pura-pura tutup mata? Sulit dipercaya seorang komisaris utama tidak mencium bau busuk sebesar ini. Dan yang lebih mencurigakan, begitu skandal mulai terkuak, Ahok tiba-tiba mundur di 2024. Alasannya, katanya karena politik. Benarkah? Atau cuma cara licik untuk kabur dari tanggung jawab? Sekarang Kejaksaan Agung bergerak. Semua yang terlibat akan diperiksa. Rakyat butuh jawaban. Skandal ini bukan sekadar angka, ini soal keadilan. Jangan diam saja, bagikan video ini biar kasusnya nggak tenggelam.
diberi perang La 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 la. Indonesia baik-baik saja kok. Indonesia cerah banget ini. Mana ada Indonesia gelap? Apa itu Indonesia gelap? Kalian halu tuh yang bilang-bilang Indonesia gelap. Apa? Apa? Korupsi timah. Cuman 300 T aja. Korupsi Pertamina. Cuman 193 triliun aja. Kita negara besar. Kita itu negara kaya. Mana ada Indonesia gelap tuh? Basi, halu kalian. Oke, selanjutnya Pak Rusdi. Di catatan ini amal Anda sedikit, tapi dosanya banyak. Tapi bersyukurlah karena semasa hidup Anda beli Pertamax yang ternyata oplosan dan sering ditipu oleh pejabat nakal. Anda masuk surga. Wah, beneran Pak? Alhamdulillah. Terus itu yang suka oplos Pertamax sama yang suka nipu rakyat itu di mana Pak? Oh, mereka di bawah, di neraka. Oh, kalau begitu aku boleh minta sesuatu nggak Pak? Boleh. Apa itu? Pertamax. Emangnya buat apa sih Pertamax? Oh ini buat siram-siram biar makin menyala. Bang. Selamat pagi. Isi apa Bu? Oh, super 300 ya. Tumben nih, kok rame banget ya? Biasanya mah dikit nih mobil-mobil nih. Padahal di Pertamina lebih murah loh, berapa ribu gitu. Pada kesini ya? Buset. Belum duduk-duduk ini gue nih. Mana nasi padang udah mesen lagi. Ya, dingin dah tuh. Jadi nasi Honduras kali ya? Oh iya Bu, ntar saya lap kacanya ya. Ya, kasih Bu ya, silakan ke sana. Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Gua tegasin juga, gua sudah boykot Pertamina. Kalian sudah boykot belum? Wah, ini ada apa lagi nih? Tahu nggak kalian per hari ini BBM di Shell, Vivo dan juga BP harganya naik? Gua nggak tahu kenapa ini kayak asumsi gue ini kayak ada tekanan nih. Ini sekalian gua kasih tahu kalian kalau biasanya kalian pakai Pertamax, kalian di Shell belinya Super. Kalau misalnya di Vivo kalian belinya Revo 92. Atau di BP 92. Kalian bisa lihat sendiri, kalian juga bisa capture nih, kalian share juga ke keluarga kalian. Intinya kita bukan nggak sayang sama negara ini, tapi kita terlalu sering dikecewakan. Kita beli Pertamax tujuannya apa? Bukan karena oktannya aja, tapi kita kayak nggak mau nerima subsidi biar mereka lah yang kurang mampu mendapat subsidi. Bener nggak? Ternyata bertahun-tahun ini kita dibohongin, ya udah pindah aja ke yang sebelah. Gue juga per kemarin udah pakai Shell, gue nggak mau lagi ke Pertamina, dan kemarin gue ngisi pakai V-Power dan kendaraan gue mantep banget. Gue naik motor tarikannya lebih enteng, pokoknya mantep banget. By the way, ini nggak ada endorse ya Dajjal, walaupun harga mereka naik, gue nggak mau pakai Pertamina lagi. Setuju nggak? Untuk modus operandinya, jak pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Ini tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax, khusus untuk Pertamax. Jadi tidak boleh diisi jenis BBM lain sebetulnya. Tetapi mereka mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Nah, kemudian setelah mereka isi, dicampurlah dengan zat pewarna ini. Nah, setelah dicampur beberapa sendok, kapasitas tangki ini sekitar 24.000 liter. Jadi setelah ini dicampur, kemudian mereka mengecek sampai sejauh mana Pertamax itu menyerupai Pertalite itu menyerupai Pertamax. Nanti tinggal dicek di sini. Warnanya apakah sudah persis menyerupai Pertamax atau tidak. Ini apa Bang? Nyari bedanya Pertalite sama Pertamax. Saya kita nggak tahu ini mau dioplos atau enggak. Dari tadi pertanyaan pembeli Pertamax itu soal Kita bongkar gaji Dirut Pertamina. Siap-siap kaget. Terungkap kalau gaji Dirut Pertamina tembus 1,81 miliar rupiah sebulan.
Tapi kok masih ada skandal yang bikin negara rugi 193,7 triliun rupiah? Emang segitu masih nggak cukup? Terus, di tengah isu BBM oplosan, Pertamina malah bantah semua tuduhan dan bilang BBM yang beredar sudah sesuai standar. Rakyat mau tidak mau membayar BBM yang mahal, dirutnya gaji miliaran, tapi tetap aja ada korupsi triliunan. Kapan berhenti cukupnya coba? Menurut lo gaji tinggi bisa cegah korupsi atau malah bikin makin seram? Anjing, ya ternyata selama ini gua ngisi Pertamax itu Pertalit. Aduh, rugi berapa ini gue ya? Tiap ngisi di Pertamax terus. Astaga, Anda koruptor. Semoga Anda masuk neraka paling dalam ya. Disiksa, ditusuk sampai mati. Bangke, Allah ya nggak ikhlas gue, sumpah. Neraka jahanam tempat Anda. Fi butunihim naro, perut Anda itu api menyala-nyala ya. Pantesan motor gua berebet, anjir. Apa benar Anda mengoplos Pertamax menjadi Pertalite membuat kerugian negara sebesar 193,7 triliun? Yang saya hormati, yang mulia, yang sangat amat terpelajar dan terbijaksana. Benar adanya yang mulia bahwa saya mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Terima kasih. Wih, kamu kok sopan sekali. Nggak jadi saya kasih 50 tahun penjara. 20 tahun aja lah kalau sopan begini. Boleh ceritakan bagaimana kronologi dan taktik kamu menipu banyak masyarakat dengan Pertamax ini? Baik yang mulia, kronologinya awalnya saya coba-coba. Habis itu, lah, kok enak. Dan istri anak saya pun juga ikut merasakan dampaknya ya. Lu, tulang punggung keluarga, sama punya anak. Kok nggak bilang sama saya dari kemarin? Kan selalu kayak gini jadi 10 tahun penjara aja. Benar yang mulia, terima kasih banyak yang mulia. Terus, kenapa kamu berani banget ngomong Pertamax? Tapi isinya Pertalite. Apa pembelaanmu? Aduh yang mulia, sebenarnya masyarakat itu yang salah tangkap yang mulia. Yang saya maksud dari Pertamax itu dibacanya adalah pertama kali. Pertama kali diisiin bensinnya yang mulia. Konsepnya seperti fast track yang mulia. Isinya mah sama-sama aja Pertalite yang mulia. Dufan aja boleh menggunakan sistem fast track. Mengapa Pertamina tidak? Loh, ini mah nggak salah. Ini mah masyarakatnya yang terlalu ekspektasi tinggi. Benar sekali yang mulia. Ya kalau gini mah bebas dari penjara. Nggak salah. Sidang ditutup ya, sidang ditutup. Terima kasih banyak yang mulia. Nanti akan segera saya kirimkan Ternyata Pertamax isinya Pertalite. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Ini mah gak cuma ngerugiin negara, ini juga ngerugiin mesin korupsinya. Ntar malaikat juga mau nyiksa lu ngomong gini dulu. Dimulai dari nol ya penyiksaannya. Ada nenek-nenek nih yang nyuri kayu bakar divonis 5 tahun apa 7 tahun penjara gitu. Nah ini triliunan, pasti lebih besar dong harusnya hukumannya. Tapi yang kayak gini-gini biasanya kebal hukum sih. Ya nggak sih? Ki, sniper Ki. Sniper. Jangan ngomong masih susah ini. Sniper itu. Gak bisa gerak kemana-mana nih. Pejabat Pertamina rugikan negara sebesar 193,7 triliun. Siapa saja dalangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menurut kalian para mulut netizen, koruptor-koruptor ini harus dipenjara berapa tahun? Ayo sebutkan. Kalau saya sih minta dia dihukum 50 tahun sudah. Tapi nggak tahu ya, nanti hakim memutuskan berapa tahun. Siapa tahu hakim memutuskan 5 bulan. Siapa tahu cuma 1 tahun dan denda cuma 1 miliar. Pak Hakim, tolong penjarakan dia 50 tahun atau seumur hidup. Yuk, netizen komen, di penjara berapa tahun pejabat korup ini yang enaknya ya. Ayo komen.
Bang, bahas korupsi Pertamina. Selama ini beli Pertamax dapatnya Pertalite. Menarik nih. Kita baca beritanya. Pertalite dioplos jadi Pertamax. PT Patraniaga bikin negara rugi 193,7 triliun. Orang beli bensin yang lebih mahal biar kualitasnya lebih bagus, biar mesin lebih awet. Ternyata malah dibohongin. Satu negara nih yang kena. Udah gitu bikin negara rugi 193 triliun. Netizen komen, kirain beli Pertamax, ternyata beli Pertalite cuma nggak ngantri aja. Motor. Sebenarnya gue mau bilang, cuma gue nggak bisa ngomong, jir. Disuruh mencintai produk lokal. Begini nih produk lokal. Tapi gimana sih ceritanya? Saya ngecek Republika dan Kompas. Intinya ada penjahat beli bensin RON 90, tapi lapornya 92. Jadi negara taunya itu bensin 92. Catatan keuangannya juga 92. Padahal ini RON 90. Nah, bensin RON 90 ini dioplos terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Padahal beda harga, beda kualitas juga. Yang rugi siapa? Kita yang beli. Secara teknis kita ditipu. Netizen komen, ini Pertamina bisa kita tuntut nggak sih sebagai konsumen? Beli Pertamax dapatnya kualitas Pertalite. Ini bukan hanya kerugian negara, kerugian konsumen juga. Pantes mobil banyak kotoran. Nggak berhenti di situ. Ada berita ini nih. Jagung bilang 193 triliun itu kerugian 1 tahun. Korupsi di Pertamina sudah jalan 5 tahun. Kamu mau lihat pelakunya? Nih orang-orangnya. Kamu perhatiin muka mereka. Lihat persamaannya apa? Hampir semuanya pakai masker. Ko Ernest bilang stop menutupi muka bandit dengan masker. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ayo. Langsung. Jangan diangkut juga dong semua, Pak. Cari untung dari mana? Baru aja saya buka. Baru aja. Kita lagi pakai uang. Orang mau ambil aja. Ini lo baru dikasih, suruh baca. Kalau di kantor aja, Mas. Langsung diambilin lo. Ya nanti saya bawa pulang kalau memang dari sini. Saya bawa pulang. Apa maksudmu? Coba baik-baik. Terus siapa yang nyiram? Saya ngangkat ini kok, Mas. Ini nggak boleh. Nggak boleh apa? Disiram kena orang udah boleh. Dia nggak punya ini, cuma ini aja, Pak. Kalau mau komplain aja kantor. Kita jangan tugas kantor. Enggak, begini. Saya cuma minta, Pak. Kami ini masyarakat berhak. Karena ini mesin bukan kita ambil sendiri, Pak. Beli. Nggak bisa Bu, kita banyak Bu ya. Ya, jangan bilang Bu sabar-sabar ya. Ya, tapi kita banyak juga Bu, bukan cuma satu ya. Jangan tahu, aku nggak tahu. Makanan lu. Mas aja nih. Nah guys, ini Pertamax yang barusan kita beli dari POM ya. Sedangkan ini Pertamax yang kemarin kita beli dari POM ini. Padahal POM ini belinya dari POM ini. Kok beda warnanya ya? Karena ini sudah terjemur guys. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax RP12 sampai 14.000 isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax sih. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinnya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Hah? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya
menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka-mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh. SDA-nya juga kaya banget. Tapi nggak bisa ngelolahnya aja nih, karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Estimasi kerugian akibat Pertamax oplosan mencapai 956 triliun rupiah. Itu tandanya kasus korupsi ini berhasil memuncaki klasemen Liga Korupsi di Indonesia, yang sebelumnya dipimpin oleh korupsi kasus timah sebesar 300 triliun. Kenapa kasus korupsi ini bisa hampir menyentuh 1 kuadriliun yang sebelumnya hanya dikabarkan 193 triliun saja? Jadi setelah diselidiki ternyata 193 triliun itu hanyalah kerugian selama 1 tahun, sedangkan korupsi ini sudah berjalan 5 tahun lamanya. Dengan dugaan korupsi terjadi sejak 2018 hingga 2023, total kerugian negara diperkirakan bisa menembus 968,5 triliun rupiah, hampir 1 kuadriliun. Kerugian tersebut meliputi impor minyak, impor BBM melalui broker dan subsidi yang merugikan negara. Belum lagi ditambah kerugian yang menimpa masyarakat akibat Pertamax oplosan ini. Penggunaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi mesin dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang dan performa kendaraan menurun. Mirisnya lagi, gaji menjadi direksi Pertamina Patraniaga mencapai 3,57 miliar per bulan. Dengan gaji sebesar itu bukannya bersyukur malah korupsi. Imbasnya sekarang masyarakat memilih membeli BBM di SPBU perusahaan swasta. Kira-kira para tikus ini bakal dihukum berapa tahun? Apa jangan-jangan malah bebas karena berperilaku sopan? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh PIPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berebet, Pak. Yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat.
Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar. Karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Wow, ternyata korupsi di Pertamina hampir mencapai 1 kuadriliun. Berarti ini adalah kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Apa? Pada pakai masker. Yuk kita kupas siapa aja yang terlibat. Enak aja, takkan kubiarkan begitu saja. Yang pertama adalah Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua adalah Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional. Yang ketiga, Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping. Nih orangnya. Yang keempat, Edward Corny, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Yang kelima, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Yang keenam, Dimas Wehaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Yang ketujuh, Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kedelapan, Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Yang kesembilan, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Nah, menurut kalian, uang sebesar hampir 1 kuadriliun itu mengalir kemana aja teman-teman? Tulis di komentar ya, di kolom komentar ya teman-teman. Saya minta maaf karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan iya namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Dan awalnya sih saya iseng-iseng aja, tapi kok lama-lama enak juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel. Minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012, udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang, tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin, silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Kapur, coba, putih itu. Jaringan aja bisa ini Pak, bisa diganti itu. Ganti ya? Berat udah nyocok jaringan. Banyak udah nggak. Intinya saya tidak terima label Pertamina itu tercoreng. Saya yakin ini oknum dan ini harus diluruskan. Saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Pertamina ini dari dulu saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya. Itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail,
bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun